Buka tirai dan berkaca, kita jumpa lagi di Kamar Pas. Jika sebelumnya saya hanya sendiri di kamar ini, kali ini ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa, Bapak Mugi di Masker. Perlu usaha keras untuk membawa beliau berada di kamar ini, karena berbagai kesibukan mulai dari aktivitas bisnis hingga pembicara di berbagai event sudah menjadi bagian dari keseharian beliau. Dan saya merasa sangat tersanjung ketika beliau bersedia meluangkan waktu untuk menemani saya di Kamar Pas. Selamat malam Pak Mugi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Kang Dani. Saya ucapkan selamat malam juga buat para penonton. Semoga semuanya sehat dan berbahagia. Ngomong-ngomong kita deket-deketan gini, mau air cemburu ya teh? Tenang saja Pak Mugi, aman. Namanya juga studio Kamar Pas, biarpun deket-deketan, yang penting pas. Aduh, jadi punya tagline baru nih. Pak Mugi, saya sungguh berterima kasih karena masih mau menyempatkan diri menemani saya di program yang sederhana ini. Padahal saya sebelumnya sudah pesimis loh, mengingat kesibukan Bapak yang pasti sangat melelahkan, Pak. Kang Dani, tidak ada istilah lelah untuk melakukan apa yang kita sukai. Saya suka berteman, bergaul, dan berbagi dengan banyak orang. Mendapatkan teman baru berarti kita mempunyai sumber pengetahuan baru, pengalaman baru, bahkan bisa menjadi peluang untuk selalu berbuat baik. Wow, luar biasa. Ternyata selain dikenal karena kepakarannya, Bapak ini juga sangat bijak ya. Teuing asam uji wae. Banyak orang yang lebih pantas dipuji daripada saya. Lagian saya bukanlah pakar seperti yang dibicarakan orang. Pakar bagi saya adalah panggilan singkat dari Pakaryana. Kalau saya perempuan mah pasti dipanggil Bukar. Bapak ini selalu merendah, padahal bukan cuman saya loh yang berpendapat kalau Bapak itu pinter. Pintar, siga pananyaan wae. Saya kira semua manusia itu sama, memiliki kepintaran di bidangnya masing-masing. Tidak ada manusia bodoh, kecuali judul lagu ada be. Manusia bodoh hanyalah pengkotakan yang dibuat oleh orang-orang yang merasa pintar. Tapi kan Pak, setiap hal dalam kehidupan selalu ada antonim. Jika ada pintar, berarti harus ada bodoh, Pak. Jika hanya melihat satu sudut pandang akan seperti itu. Dan itu tidak bisa digeneralisir. Orang pintar tidak berarti dalam segala hal dia akan pintar. Dan J. sebaliknya, orang bodoh tidak berarti dalam segalanya dia akan bodoh. Ingat Kang, setiap manusia terbentuk dengan kepintarannya masing-masing. Jika dia tidak pintar di satu bidang, pasti dia pintar di bidang yang lain. Sokwe, kalau diibaratkan hewan, pintar mana monyet jeung lauk? Monyet tuh, Pak. Kan monyet bisa meniru tingkah laku manusia. Tah, mulai ego manusia dibawa-bawa. Dari sudut pandang manusia dan karena manusia menganggap dirinya adalah makhluk yang pintar, maka hewan yang bisa meniru manusia langsung dikatakan hewan yang pintar. Biasanya orang lain dianggap pintar kalau mereka bisa mendekati jalan pikiran kita dan mengerti keinginan kita. Hewan yang nurut sama manusia disebut hewan Iya, pintar. Pak. Orang yang nurut juga disebut pinter. Kalau Kang Dani ngajar matematika nih, pasti akan melebeli murid yang memahami apa yang diajarkan adalah murid yang pintar. Sementara yang tidak paham adalah murid yang bodoh. Apa Kang Dani tetap akan menyebutnya bodoh kalau ternyata si murid itu juara menyanyi? Monyet bisa menirukan tingkah laku manusia, jago memanjat pohon. Ikan mana bisa memanjat pohon, baru naik ke darat mati dia kan? Tapi jangan tanya keahlian ikan dalam berenang dan menyelam. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh monyet. Berarti dalam kamus Bapak tidak ada istilah bodoh ya, Pak ya? Bukan cuma menurut saya. Setahu saya dalam kajian keilmuan juga tidak ada teori kebodohan. Kalau teori kecerdasan mah ada. Pada dasarnya manusia memiliki 8 kecerdasan atau dikenal dengan kecerdasan majemuk.
yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Ada kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan naturalis. Setiap manusia memiliki semuanya, hanya saja ada yang menonjol dan ada yang tidak. Jarang sekali ada manusia yang menonjol di semua kecerdasan. Tapi dipastikan setiap manusia akan menonjol di satu atau dua kecerdasan. Itulah kenapa di awal tadi saya mengatakan dengan mendapatkan teman baru, berarti kita mempunyai sumber pengetahuan baru, pengalaman baru, bahkan bisa menjadi peluang untuk selalu berbuat baik. Artinya saya mensyukuri anugerah perbedaan yang Allah turunkan kepada umatnya. Dengan demikian, di antara umat akan saling belajar. Kalau kecerdasan semua manusia sama mah atau mau rame, kehidupan juga tidak akan berwarna, Kang Dani. Iya, ya, saya jadi malu nih, Pak. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari saya menganggap bodoh orang-orang yang tidak sepemikiran dengan saya. Saya suka malas berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan saya. Begitu mudahnya saya mengkotakkan orang-orang sebagai kelompok yang bodoh karena berbeda dengan saya, Pak. Padahal sesungguhnya saya berada dalam kerugian besar karena menolak untuk memperkaya ilmu dari orang-orang yang berbeda tersebut. Terima kasih Pak Mugi, saya sudah tercerahkan. Faktanya mereka adalah orang-orang pintar yang kepintarannya berbeda dengan saya. Sama sekali bukan orang-orang bodoh. Mencap orang lain bodoh bisa jadi adalah buah dari ketakutan atau bentuk pertahanan diri dari ancaman. Misal kalau Kang Dani jadi bos di sebuah perusahaan, kemudian ada sekelompok orang yang berbeda pendapat, seringkali kita berpikir, wah beda ya, belegug ya, dengarti-ngarti dan lain sebagainya. Dari sini mulai deh kita berpikir kalau mereka itu adalah ancaman yang akan mengganggu setiap langkah yang akan dibuat. Jalan pintasnya adalah mencap mereka sebagai sekelompok orang yang bodoh, yang tidak sepaham dengan kita dan patut dikesampingkan. Padahal siapa tahu mereka itulah yang akan menyelamatkan kita karena melihat permasalahan dari sisi yang berbeda. Iya ya Pak, organisasi memang sebaiknya diisi oleh orang-orang yang memiliki jenis kepintaran yang berbeda dan cocok dengan bidang pekerjaannya Pak. Ya iya tuh, kan pas ngerekrut karyawan atau anggota teh sudah puguh formasi yang akan diisi. Formasinya beda-beda, maka dicari orang yang kepintarannya beda-beda tergantung posisi. Pan milih pemain bola ge kitu, piraku butuh nabek nu ditarima striker. Iya benar Pak, Piraku tim sepak bola isinya striker semua ya. Oh iya Pak Mugi, dalam organisasi kan pastinya diisi oleh orang-orang dengan kepintaran yang berbeda-beda. Bagaimana cara untuk menyatukannya supaya tujuan organisasi bisa tercapai? Kan kalau dalam organisasi harus ada kesamaan tujuan, Pak. Ayeuna balik deui ka tim sepak bola. Tujuan tim adalah memenangkan pertandingan, tentunya dengan sportif. Kiper dengan kepintaran menangkap bola bertugas menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan. Pemain bertahan bertugas menjaga pertahanan. Penyerang bertugas membangun serangan dan menciptakan gol. Tidak usah 11 pemain menjadi penyerang semua atau kiper semua. Di organisasi pun begitu. Orang-orang dengan kepintaran yang berbeda berada di masing-masing posisi yang cocok atau the right man in the right place. Pemimpin harus bisa mengeksplorasi setiap kepintaran itu sehingga mudah dalam memberikan arahan sesuai dengan tujuan organisasi. Selama pemimpin bisa melepaskan ego pribadi dan fokus pada tujuan organisasi, pasti akan mudah untuk menjalankannya. Betul sekali, Pak. Bukan hanya pemimpin yang harus melepaskan ego pribadi, tapi semua elemen organisasi juga harus seperti itu ya, Pak ya. Kang Dani, intinya semuanya akan saling membutuhkan. Jadi, hargai orang lain yang berbeda dengan kita.
Perlakukan mereka sesuai dengan kepintaran yang dimilikinya. Biarlah kita dan mereka saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan. Percampuran dua hal yang berbeda akan melahirkan sesuatu yang baru. Tuh, saya di rumah Iya, Pak. boga ucing, asalna sajodo, jalu jeung bikang. Akhirnya jadi loba. Coba mun sarua jalu. Mau nambah Anda? Jika kamu menguasai satu ilmu, tukarkan ilmu itu dengan ilmu yang berbeda dari orang lain. Maka kamu akan memiliki dua ilmu. Lakukan lagi, maka kamu akan mempunyai 4 ilmu, 8 ilmu, dan Iya, seterusnya. Pak. Lain halnya jika kamu punya uang 10.000, ditukarkan dengan bakso samangkok, maka perut kamu akan kenyang. Mas Acil!